Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, NIM 19107030084. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Grup Facebook Shopee Driver Yogyakarta sebagai media berbagi informasi driver Shopee Food di Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan internet saat ini yang begitu pesat juga mempengaruhi kemunculan berbagai situs jejaring sosial, di antara lain yaitu Facebook. Salah satu pemanfaatan Facebook digunakan oleh beberapa yang memiliki profesi seragam dengan membuat grup di dalam aplikasi Facebook sebagai forum diskusi untuk mendukung kegiatan di bidang pekerjaan mereka. Salah satunya adalah profesi driver Shopee Food. Jadi ada beberapa grup Facebook yang dimanfaatkan oleh driver Shopee Food, khususnya di wilayah Yogyakarta. Salah satunya grup Facebook Shopee Driver Yogyakarta. Lalu melihat kenyataan bahwa para driver Shopee Food sudah mulai memanfaatkan grup Facebook, muncul pertanyaan mengenai bagaimana para driver Shopee Food memanfaatkan grup Facebook Shopee Driver Yogyakarta sebagai media berbagi informasi mengenai profesi mereka. Tema ini menarik untuk dibahas karena dalam penelitian ini membahas information sharing sebagai salah satu perilaku informasi driver Shopee Food, khususnya dalam komunitas virtual pada grup Facebook. Selanjutnya, landasan teori. Kegiatan information sharing bukanlah kegiatan yang melibatkan satu orang saja, melainkan hasil kolaborasi antara beberapa orang yang memungkinkan adanya pertukaran informasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Baud dan Bottiller yang mendefinisikan information sharing sebagai berbagi informasi dapat didefinisikan sebagai kolaborasi antara dua orang dalam rangka bertukar informasi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Lalu teori dari Giatinadu yang menjelaskan pembagian dimensi dalam information sharing. Di antaranya ada 5. Yang pertama yaitu people, di mana dimensi ini berfokus pada siapa informasi yang dibagikan, bisa terdiri dari manajer, senior, anggota dari kelompok kerja lain, dan kelompok eksternal. Lalu ada purpose atau tujuan, di mana ini berfokus pada tujuan dari anggota ketika melakukan information sharing. Yang ketiga ada konten, yaitu dimensi ini berfokus pada apa saja informasi yang dibagikan. Yang keempat yaitu level of proactiveness. Dimensi ini berfokus pada keaktifan anggota dalam melakukan information sharing. Lalu yang kelima yaitu mode, di mana dimensi ini menelaah penggunaan media dalam perilaku information sharing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari artikel ini. Jadi pada artikel ini menggunakan teori dari Giatinadu yang pembagian dimensi dalam information sharing. Yang pertama yaitu purpose atau tujuan. Jadi dari perilaku berbagi informasi yang dilakukan oleh anggota grup tentu didasari oleh berbagai alasan dan kepentingan masing-masing dalam grup. Dalam information sharing ada 3 nilai yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukan information sharing, yaitu memberikan informasi pada orang lain, memperoleh informasi dari orang lain, dan berdiskusi serta berkonsultasi dengan orang lain. Pada pembahasan tentang purpose ini, saya mendapati dari informan yang telah saya wawancara mengenai tujuan information sharing. Dapat ditarik kesimpulan dari 2 orang yang saya wawancara, diketahui bahwa tidak ada alasan khusus bagi anggota grup dalam melakukan information sharing. Mereka melakukan kegiatan information sharing karena memang ingin berbagi pendapat dan bertukar pengalaman selama menjadi driver Shopee Food saja. Diskusi yang menghasilkan sebuah kesepakatan juga tidak ditemukan dalam grup ini. Hal ini disebabkan karena anggota hanya menjawab pertanyaan yang mereka ketahui jawabannya saja dan menanggapi pernyataan yang dirasa menarik.
Dengan demikian, memberikan informasi kepada anggota lain dan memperoleh informasi dari anggota lain merupakan tujuan utama para informan dalam melakukan information sharing. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu level of proactiveness. Di dalam grup Shopee Driver Yogyakarta, anggota grup tidak hanya melakukan information sharing melalui postingan di grup saja, tetapi juga memberikan informasi dengan cara memberikan komentar pada postingan anggota lain. Aktivitas information sharing berdasarkan inisiatif sendiri ditunjukkan melalui postingan yang diunggah oleh anggota, sedangkan aktivitas information sharing berdasarkan permintaan ditunjukkan dengan memberikan tanggapan dan memberikan komentar pada postingan yang diunggah oleh anggota lain. Berdasarkan wawancara yang saya pada dua orang, jawaban dari informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota grup Shopee Driver Yogyakarta melakukan aktivitas information sharing berdasarkan inisiatif pribadi dan berdasarkan permintaan informasi dari anggota lain. Meskipun demikian, anggota grup tidak memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan melalui grup, melainkan hanya menjawab pertanyaan yang mereka ketahui jawabannya saja. Selanjutnya adalah konten. Informasi memiliki jenis yang beragam, oleh karena itu informasi dibagikan anggota di dalam grup Shopee Driver Yogyakarta pun juga bermacam-macam. Begitu juga dengan salah satu informan saya, yaitu Pak Ardian, yang membagi informasi mengenai langkah yang dilakukan jika menemui kendala customer tidak bisa dihubungi. Tentu beliau posting di grup Facebook tersebut memiliki pedoman tertentu dengan menyertai sumber yang jelas. Dari wawancara saya tadi, dari jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis informasi yang dibagikan para anggota ketika melakukan information sharing di grup Facebook. Contohnya informasi berbentuk policy information yang disampaikan Pak Ardian yang tadi, yang disertai sumber yang jelas. Selanjutnya ada procedural information, yaitu berupa langkah teknis jika mendapatkan orderan fiktif harus bagaimana, sedangkan dalam menjawab pertanyaan dari anggota lain mereka menggunakan informasi subjektif internal, yaitu pengalaman pribadi dari anggota Facebook tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini, kegiatan information sharing yang dilakukan oleh anggota grup Shopee Driver Yogyakarta bertujuan untuk sekedar memberikan informasi dan memperoleh timbal balik informasi dari anggota lain. Selain itu, dengan melakukan kegiatan information sharing, para anggota dapat menceritakan pengalaman yang pada akhirnya membuat informan mendapat informasi dari anggota lain. Lalu jika dilihat dari level of proactiveness, anggota grup Shopee Driver Yogyakarta memberikan informasi berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan permintaan informasi dari anggota lain. Meskipun demikian, tidak semua permintaan informasi berupa pertanyaan dijawab oleh para anggota, karena anggota hanya menjawab pertanyaan yang mereka ketahui jawabannya saja. Lalu dalam memberikan informasi di dalam grup, anggota grup Shopee Driver Yogyakarta menggunakan beberapa jenis informasi seperti policy information dan procedural information. Sedangkan dalam menjawab pertanyaan dari anggota lain, mereka menggunakan informasi subjektif internal, yaitu pengalaman pribadi masing-masing anggota. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.